Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah, RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Ang Cibarusa Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wahadakumullah wahafijakumullah. Yang pertama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, merupakan nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang ke-11 di bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang keempat di bulan September 2025. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan iya. Tadi saya bilang apa? September ya? Iya. Ngantuk kali ya. Hari yang keempat di bulan Oktober ya 2025. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, di mushola yang kita cintai ini. Semata-mata kita niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah, niat menjalankan perintah Rasulullah, dengan tujuan libtiqa'i mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, mantu-mantu kita, semuanya dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, semoga oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan dengan kesehatan yang barokah,
baik sehat zahir maupun batin, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Dan semoga ilmu kita, terutama ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menggapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan-larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enggak bareng sama Pak Jepri? Enggak. Pak Jepri belakang ya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-642. Pertemuan yang ke-642. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad, manusia yang kucinta, Nabi Allah Muhammad, manusia yang kupuja, Nabi Allah Muhammad, manusia idolaku, Nabi Allah Muhammad, manusia pujaanku, Nabi Allah Muhammad, Nabi penuntun umat, Nabi Allah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabi Allah Muhammad. Ku harap dapat mimpi Nabi Allah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabi Allah Muhammad,
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتام نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للكون شامل sehat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min ajmalil suwari ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqaddami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n la ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ikfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja kita melanjutkan taklim kita pada pagi hari ini dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Diterangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu wa'allimu wa tawaddu'u limu'allimikum wala yalau limu'allimikum. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam hadis ini ada beberapa perkara yang diperintahkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu berdasarkan keterangan dalam kitab suci Al-Qur'an surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 59, bahwa apabila kita mentaati perintah Rasulullah, melaksanakan perintah beliau, samalah artinya kita melaksanakan perintah Allah. Karena apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu semuanya berdasarkan perintah Allah. Dalam hadis ini ada beberapa perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya, kepada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai umat Rasul. Perintah yang pertama adalah ta'allamu. Ta'allamu itu artinya belajarlah kalian. Jadi kita oleh Rasulullah diperintah untuk tetap istiqomah secara kontinu, untuk tetap selalu belajar, dan belajar terus. Sampai kapan? Sampai kita masuk liang lahat. Jadi belajar agama ini tidak ada batas waktunya. Karena semakin bertambah pengetahuan ilmu agama kepada kita, itu akan semakin terasa kekurangan kita, akan semakin terasa kebodohan kita dalam ilmu agama. Makanya orang yang bertambah ilmunya, dia semakin merasa kurang ilmunya. Tapi orang yang nggak pernah ngaji, dia merasa cukup, karena nggak tahu kekurangannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi belajarnya sampai masuk liang lahat. Sepanjang kita masih bisa bernapas, sepanjang kita bisa masih melihat, sepanjang kita masih bisa berpikir, sepanjang akal pikiran kita masih sehat, maka sepanjang itu pula kewajiban belajar ilmu agama tetap tidak gugur, tetap wajib. Rasulullah pernah menegaskan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu agama minal mahdi, dari semenjak berada dalam buayan, ilal lahdi, sampai masuk liang lahat. Bahkan kalau menurut teori tabula rasa, pendidikan ini harus diberikan kepada anak dari semenjak anak berada dalam kandungan. Itu harus sudah mulai diberikan. Caranya, ibu yang sedang mengandungnya jaga ucapannya, jangan sampai melong kata-kata kotor. Itu bisa berpengaruh kepada bayi. Jaga perbuatannya, jaga ibadahnya, jaga sholatnya, jaga akhlaknya. Itu bisa berpengaruh kepada bayi yang berada dalam kandungannya. Tapi dalam hadis minal mahdi, carilah ilmu, belajarlah ilmu agama minal mahdi, dari semenjak berada dalam buayan, ilal lahdi, sampai masuk liang lahat. Kalau
kata Badan Pendidikan Dunia namanya apa? UNESCO ya. Kan ada WHO, ada UNESCO. Kalau WHO Badan Kesehatan Dunia, kalau UNESCO Badan Pendidikan Dunia. Badan Pendidikan Dunia sudah mengeluarkan statement long life education. Pendidikan sepanjang masa. Jadi nggak ada ujungnya. Semakin bertambah ilmu kita, akan semakin terasa kekurangan kita. Bahkan Rasulullah yang notabene beliau gudangnya ilmu, beliau paham seluruh isi kandungan Al-Quran. Bahkan beliau bukan hanya sebatas paham isi kandungan Al-Quran. Lebih dari itu, seluruh isi kandungan Al-Quran oleh beliau diimplementasikan, direalisasikan, diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kepribadian akhlak beliau yang menjadi uswatun hasanah. Maka oleh karenanya kalau kita mencontoh akhlak beliau, samalah kita mengikuti ajaran Al-Quran. Karena akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Nah, beliau saja yang notabene gudangnya ilmu, paham seluruh disiplin, seluk-beluk ilmu agama. Bahkan beliau imannya paling sempurna, imannya paling kuat, ibadahnya paling hebat, ilmunya luar biasa. Tapi tetap beliau pernah mengatakan begini. Beliau pernah mengatakan, "Ija'ata yaumun la ajdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikali min tulu'i syamsi jalikal yaum." Itu kata Rasulullah. Kata beliau, apabila datang suatu hari di mana di hari itu ilmu pengetahuanku tidak bertambah. Ilmu pengetahuan yuqarribuni ilallahi azza wa jalla. Ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla tidak bertambah. Beliau mengatakan pala burikali fitul isam sijalikal yaum. Berarti di hari itu, di hari di mana pada hari itu terbit matahari, berarti aku tidak diberkahi oleh Allah. Rasulullah merasa hidupnya tidak diberkahi kalau ilmunya tidak bertambah. Siapa guru beliau? Malaikat Jibril, gurunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selevel Rasulullah, the big person in the world, manusia besar di alam dunia, yang oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan. Beliau masih berkata seperti itu. Kalau aku hidup di suatu hari ilmuku tidak bertambah, ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu artinya hidupku di hari itu tidak diberkahi oleh Allah. Makanya ciri orang yang hidupnya akan diberkahi oleh Allah, dia istiqomah duduk di majlis ilmu, dia istiqomah mencari ilmu agama dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan ilmu, insya Allah ibadah yang kita kerjakan akan menjadi sempurna. Tanpa ilmu, sampai kapanpun ibadah yang kita lakukan tidak akan mencapai kesempurnaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ta'alamu, belajarlah kalian. Terutama anak-anak kita, generasi penerus, tulang punggung agama, kebanggaan orang tua. Mereka harus kita didik supaya mereka bisa baca Quran, bisa ibadah dengan benar, berakhlak mulia, bisa meneruskan dakwah Rasulullah. Mereka generasi penerus. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian, ajarilah anak-anak kalian pendidikan agama, ilmu agama, karena mereka diciptakan oleh Allah untuk menghadapi suatu zaman di mana pada zaman itu keadaannya jauh berbeda dengan zaman yang kita hadapi sekarang. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, tantangan zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita akan lebih dahsyat, lebih hebat. Sekarang aja udah luar biasa godaan iman. Apalagi kalau kita udah meninggal. Bagaimana nanti anak cucu kita? Apakah mereka masih bisa duduk seperti kita hari ini? Belum ada jaminan. Kita alhamdulillah masih bisa duduk begini, ngumpul di majelis ilmu. Tapi anak kita, keturunan kita,
setelah kita meninggal 20 tahun yang akan datang belum tentu mereka bisa begini kalau tidak diwariskan ilmu dari sekarang. Makanya anak ajak ngaji, itu mengenalkan ajaran Islam. Nggak apa-apa anak di tempat ngaji lari-lari, bercanda nggak apa-apa, biarin aja. Namanya ada anak, ya nggak apa-apa. Kalau anak-anak yang lari-lari, bercanda. Kecuali Pak JP yang lari-lari, nah jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa, bagus. Kemudian perintah Rasul yang kedua adalah wa'allimu. Selain Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita tetap terus belajar agama sampai mati, juga Rasulullah memerintahkan wa'alimu, mengajarlah kalian. Mengajarlah kalian. Jadi Rasulullah tidak hanya memerintahkan belajar, akan tetapi juga beliau memerintahkan mengajar agama. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan agama kalau kita nggak paham agama? Maka hal yang pertama kali beliau perintahkan, belajar dulu agama. Setelah mendapatkan agama, setelah mendapatkan ilmu agama, setelah paham tentang agama, baru mengajar. Karena mengajarkan agama itu harus benar-benar paham. Jangan sampai nanti kita salah mengajarkan agama, tidak sesuai dengan hukum agama, tidak sesuai dengan nas dalil Al-Quran, hadis dan sebagainya. Akhirnya kita mengajarkan kesalahan, mewariskan kesalahan, mengajarkan kesesatan. Awas, bahaya. Sesuatu yang kita ajarkan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, keyakinan, hati, itu semuanya pasti oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Jadi perintah Rasul yang kedua, wa'alimu, mengajarlah. Kita ngaji, dapat ilmu, ajarkan, minimal ajarkan sama keluarga, sama istri, sama anak, dalam rangka membentengi keluarga dari api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim, ya, surat 66 At-Tahrim, juz 28 ayat 6, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia durhaka dan batu. Masya Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dan istri anak-anak kita dari api neraka. Caranya, ajarkan ilmu agama kepada keluarga kita. Ajarkan tentang sholat, tentang baca Quran dan sebagainya. Itu kewajiban kepala keluarga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Rasulullah yang ketiga, watawadhu, dan watawadhu. Watawadhu dan tawaduklah kalian. Tawadu atau tawadhu itu adalah rendah hati. Jadi kita yang ketiga diperintahkan untuk selalu bersikap tawadu, bersikap rendah hati. Jadi rendah hati ini, tawadu ini kebalikan atau lawan kata dari takabur. Orang yang takabur pasti dia nggak bisa tawadu. Orang yang tawadu pasti dia nggak bisa takabur. Karena antara takabur dan tawadu itu bertolak belakang, nggak pernah mau menyatu. Ibarat air dengan minyak, pernah menyatu nggak? Nggak bisa. Walaupun minyak berada dalam air, tetap dia bisa, nggak mau. Nah, ibarat iman dengan arak. Orang yang mabuk minum arak, imannya keluar. Setelah dia sadar, baru imannya masuk lagi. Kalau umpama dalam keadaan mabuk dia meninggal dunia, berarti mabuk, imannya posisi masih di luar. Berarti matinya tidak membawa
iman. Antara iman dan arak tidak pernah menyatu. Demikian pula antara tawadu dengan takabur. Orang yang tawadu pasti dia enggak akan takabur. Orang yang takabur enggak akan tawadu. Maka kita diperintahkan untuk tawadu. Man tawadoa rafa'ahullah wa man takabara wada'ahullah. Kata Nabi, barang siapa yang selalu bersikap tawadu, bersikap rendah hati, tidak bersikap sombong, ya, maka oleh Allah akan diangkat derajatnya ke derajat yang mulia. Contoh Rasulullah. Rasul itu sangat tawadu, rendah hati Rasul itu. Maka diangkat derajatnya. Enggak sombong itu. Kemudian kata Nabi sebaliknya, dan barang siapa yang selalu bersikap sombong, maka oleh Allah akan dihinakan, akan direndahkan derajatnya. Contoh Fir'aun, kan sombong. Dihinakan, matinya tenggelam di tengah-tengah lautan merah. Namrud. Tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, limuallimikum wa tawadhu limuallimikum. Dan hormatilah guru-guru kalian. Ini perintah Rasul. Wa tawadhu limuallimikum, dan hormatilah guru-guru kalian. Siapa itu guru? Guru itu siapapun yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Sehingga dengan pengajarannya kita bisa baca Quran, kita bisa mengerjakan sholat dengan sempurna, tahu rukun sholat, tahu fardu-fardunya sholat, tahu sunnah-sunnahnya sholat, kita bisa mengerti tentang akhlak dan sebagainya. Nah, itu guru. Siapapun yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka adalah guru-guru kita yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menuntut ilmu kepada seorang guru tapi kita songong sama guru itu, enggak punya adab, enggak bermanfaat ilmunya, enggak akan bermanfaat. Karena ada keterangan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, man aja ustajahu faqad harramallahu alaihi barakatal ilmi. Barang siapa sikapnya, ucapannya, perbuatannya menyakiti gurunya, maka sungguh Allah benar-benar akan mengharamkan kepadanya keberkahan ilmu. Ilmunya enggak berkah. Ilmu yang enggak berkah itu bisa menjadi azab, bisa menjadi siksa, bisa menjerumuskan kita ke neraka kalau ilmu enggak berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wala yalau limuallimikum, serta berbuat baiklah kepada orang yang mengajar kalian. Ini perintah yang kelima. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, ikutan kita, memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu adalah pewaris para nabi, yang melanjutkan, yang meneruskan dakwah para nabi dan para rasul. Kan ada tuh dalam kitab Muhtarul Ahadis sebuah hadis yang menjelaskan akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Kata Nabi dalam hadis ini, muliakan oleh kalian para ulama, guru-guru kalian, hormati mereka karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Kemudian ada keterangan yang menjelaskan waman akramallaha wa rasulah fama wahul jannah, dan barang siapa yang benar-benar telah memuliakan Allah dan Rasulnya, fama wahul jannah, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Mungkin dengan ibadah yang kita lakukan,
baik itu sholat, puasa, zakat, ibadah haji, ibadah umroh dan sebagainya. Mungkin ya, boleh jadi belum bisa menyebabkan kita masuk surga. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima. Coba saya tanya, Pak Jepri, kira-kira sholat Pak Jepri nanti di hari kiamat diterima Allah atau tidak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Taunya nanti di sana. Tapi dengan memuliakan ulama, kita akan masuk rombongan mereka. Mereka masuk surga, ya kita ikut. Itu aja udah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir diterangkan oleh para ulama, ini statota antakuna aliman fakun aliman. Jika engkau mampu untuk menjadi orang yang berilmu atau orang alim, maka jadilah engkau orang yang berilmu. Masalahnya adalah kita menjadi orang alim, kita menjadi orang berilmu atau tidak, itu bukan kehendak kita. Walaupun kita berjuang mati-matian ingin jadi kiai, ingin jadi ulama, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Itu kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, ija aroda say'an ayyakula lahukun fayakun. Enggak ada yang sulit bagi Allah mah. Tapi memang secara logika syariatnya kita harus belajar supaya jadi ulama. Tapi enggak jaminan akan jadi ulama. Makanya enggak boleh kita mencari ilmu agama di pesantren niatnya ingin jadi kiai, enggak boleh, itu udah enggak benar niatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, soal jadi kiai atau tidak itu urusan Allah. Pokoknya kita mah melaksanakan kewajiban semata-mata karena Allah. Oleh Allah dijadikan ulama, alhamdulillah. Enggak pun enggak masalah gitu. Jangan jadi tujuan utama, jangan. Kemudian fa'ilam tahtati fakun muta'alliman. Jika engkau tidak mampu menjadi orang alim, jika engkau tidak mampu menjadi orang yang berilmu, fakun muta'alliman, maka jadilah engkau orang yang mau belajar ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, fa'ilam takun muta'alliman fa'ahibhum. Dan jika engkau tidak bisa belajar ilmu, maka cintailah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi yang pertama kita disuruh menjadi orang yang berilmu. Tapi kata Nabi, kalau enggak bisa jadi orang berilmu, jadilah orang yang belajar ilmu. Kalau ternyata belajar ilmu pun belum bisa, jadilah orang yang mencintai ilmu. Jadilah orang yang mencintai orang yang berilmu. Jadilah orang yang mencintai orang-orang yang belajar ilmu. Supaya kita selamat. Supaya kita enggak masuk kelompok kelima. Bahaya itu. Berilmu tidak, belajar tidak, cinta tidak, yang ada benci. Nah itu bahaya. Jangan sampai kita masuk kelompok itu. Kemudian fa'ilam tuhibhum fala tubghiduhum. Dan jika engkau tidak bisa mencintai orang-orang alim dan orang-orang yang mencari ilmu, maka minimal paling tidak janganlah sekali-kali kamu membenci mereka. Bahaya. Sudahlah enggak menjadi orang alim, sudahlah enggak belajar ilmu, sudahlah tidak mencintai, ya kan? Yang ada malah nah ini yang bahaya, yang begini nih. Bahaya. Ini musuh Allah kayak gini nih. Oleh Allah akan murka kepadanya nanti. Cepat atau lambat oleh Allah akan diajab orang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Nah, kita minimal kalau mampu masuk kelompok pertama, orang-orang berilmu. Kalau enggak mampu masuk kelompok kedua, siapa? Orang-orang yang belajar ilmu. Kalau enggak mampu juga masuk kelompok ketiga. Posisikan diri kita ada di golongan ketiga. Siapa? Orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang mencintai orang berilmu, orang-orang yang mencintai orang-orang yang belajar ilmu. Kalau ternyata enggak juga bisa memposisikan diri masuk kelompok ketiga, minimal jangan sampai masuk kelompok yang keempat. Apa? Membenci mereka itu yang berbahaya. Karena membenci ulama samalah artinya membenci para nabi, para rasul. Karena para ulama pewaris para nabi.
Dan kalau kita dikatakan sebagai orang-orang yang membenci para nabi, para rasul, berarti samalah kita membenci Allah. Karena para rasul, para nabi, mereka adalah utusan Allah. Mereka adalah para kekasihnya Allah. Mereka adalah wakil-wakilnya Allah untuk menyampaikan ajaran Allah di muka bumi. Nah, kalau kita sudah dikatakan sebagai orang yang membenci Allah, maka pasti Allah akan menempatkan kita di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira jelas enggak ya? Jelas ya, oleh karena sudah jelas cukup ya, jangan kelamaan ya, kita ngopi bareng. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian talim kita pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan, yang telah kita bahas dari awal sampai akhir, semoga semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup talim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji aqbatan ya jiradal alami, ya uhailal judi wal karami, ya dewal karami, Rabbi bangpana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma arzuqna al-barakata fi kulli syai' wa ja'alna barakina aina ma kunna ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, ponakan-ponakan kami, mantu-mantu kami, keturunan kami, orang-orang yang telah Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.